Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from 7 Group. Today we will discuss about benefits of microorganism in environment. Before that, let me introduce our member team. I am Aulia Arsyad Dunas and my partners Fajriyatul Ihsan and Afrida Yanti. There are 3 subtopics that we'll discuss. The first, understanding of microbiology. Second, benefits of microorganism in the environmental field. And the last, microorganism in the environmental field. The first material about understanding of microbiology. Microbiology is a branch of biology that studies microorganisms. The object of study is usually all creatures that need to be seen under a microscope, especially bacteria, fungi, microscopic algae, protozoa, and archaea. Sedangkan mikrobiologi lingkungan adalah studi tentang fungi dan keragaman mikroba pada lingkungan alaminya, termasuk studi tentang ekologi mikroba, siklus nutrisi mediasi mikrobialnya, geomikrobiologi, keragaman mikroba, dan bioremediasi. Baik, selanjutnya manfaat mikroorganisme di bidang lingkungan. Yang pertama, kelompok mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdiri dari organisme hidup yang berukuran sangat mikroskopik. Di dunia mikroorganisme terdiri dari 5 kelompok organisme, yakni bakteri, protozoa, virus, alga, dan jamur mikroskopik. Salah satu mikroorganisme ini adalah bakteri yang banyak dikenal baik karena berakibat negatif pada manusia, hewan, dan tumbuhan, juga berpengaruh positif, yakni dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, khususnya dalam bermanfaat dalam keselamatan lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan adalah tanah, air, dan udara. Yang kedua, bakteri yang digunakan untuk mengurangi polutan. Mikroorganisme yang telah direkayasa dapat digunakan untuk menggantikan suatu proses produksi sehingga hanya menghasilkan polutan sedikit mungkin. Beberapa contoh adalah produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang menggunakan mikroorganisme akan menghasilkan limbah produksi lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang menggunakan tumbuhan. Penggunaan Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida dan penggunaan Bacillus subtilis sebagai biofosfor. Yang ketiga, bakteri sebagai organisme pembersih atau biocleaner. Bakteri yang direkayasa dapat digunakan sebagai organisme pembersih atau biocleaner, jenis polutan atau limbah yang dimungkinkan menghasilkan bahan yang lebih bernilai ekonomis. Penguraian limbah dilakukan secara bersama-sama oleh bakteri aerob dan anaerob. Bakteri pengurai atau dekomposer memerlukan oksigen, nitrogen, dan fosfor untuk melakukan kegiatannya. Bahan ini diambil dari lingkungan bahan mentah yang mengandung unsur tersebut dalam berbagai bentuk persenyawaan seperti amonium, nitrat, dan fosfat. Yang keempat, penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah minyak bumi. Bakteri juga telah dimanfaatkan untuk mengatasi limbah minyak bumi di daerah kilang minyak, terutama kilang minyak lepas pantai atau pada kecelakaan kapal pengangkut minyak bumi. Golongan Pseudomonas seperti Pseudomonas butida mampu mengkonsumsi hidrokarbon yang merupakan bagian utama dan minyak bumi dan bensin. Gen yang mengkode enzim pengurai hidrokarbon terdapat pada plasmid rekombinan di kultur dalam jerami dan dikeringkan. Jerami berongga yang telah berisi kultur bakteri kering dapat disimpan dan digunakan jika diperlukan. Yang kelima, manfaat bakteri dalam produksi biogas. Limbah rumah tangga, pertanian, dan industri yang diuraikan oleh bakteri kelompok metanogen dapat menghasilkan biogas dan sebagai
dan sebagian besar berupa metana. Biogas atau metana dapat terjadi dari penguraian limbah organik yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Ada 3 tahapan dalam pembuatan biogas, yaitu yang pertama adalah reduksi senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh bakteri hidrolitik. Bakteri ini bekerja pada suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Kelompok mesopilik dan suhu antara 50 derajat sampai 60 derajat Celcius untuk kelompok termopilik. Tahap pertama ini berlangsung dengan pH antara 6 sampai 7. Yang kedua, perubahan senyawa sederhana menjadi asam anorganik yang mudah menguap seperti asam asetat, asam butirat, asam propianat, dan lain-lain. Dengan terbentuknya asam organik, maka pH akan terus menurun. Namun pada waktu yang bersamaan terbentuk buffer yang dapat menetralisir pH. Bakteri pembentuk asam organik tersebut diantaranya adalah Pseudomonas, Flavobacterium, Escherichia, dan Aerobacter. Yang ketiga adalah konversi asam organik menjadi metana. Karbon dioksida dan gas lain seperti hidrogen sulfida, hidrogen, dan nitrogen. Konversi ini dilakukan oleh bakteri metana seperti Methanobacterium, Omelianski, M. songeni, M. suboxidans, M. propionicum, dan M. formicium. Yang keenam, penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah logam berat. Limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menyerap imobilisasi. Bakteri yang dapat digunakan antara lain Thiobacillus ferroxidans dan Bacillus subtilis. Thiobacillus ferroxidans mendapat energi dari senyawa anorganik seperti besi sulfida dan menggunakan energi untuk membentuk bahan yang berguna seperti asam furamarat dan besi sulfat. Yang ketujuh, penggunaan bakteri dalam pengolahan limbah yang kaya protein. Limbah yang kaya protein jika terdekomposisi oleh bakteri dekomposer akan menghasilkan nitrat, dan amonia. Ketiga, hasil dekomposisi ini dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan dan kesehatan. Nitrit jika bereaksi dengan senyawa amine akan menjadi senyawa nitrosamin yang merupakan senyawa karsinogenik pada lambung. Untuk mengatasi hal tersebut harus ditambahkan bakteri dinitrifikan dan yang telah direkayasa seperti Alkaligens, Faecialis, Bacillus lysseminiformis, Pseudomonas denitrificans, Pseudomonas stuzeri, Micrococcus denitrificans, dan Thiobacillus denitrificans. Yang kedelapan, penggunaan bakteri dalam produk hidrogen. Telah dikembangkan penanganan limbah oleh mikroorganisme yang dapat menghasilkan hidrogen yang dapat digunakan untuk kepentingan industri seperti bahan bakar alternatif. Proses ini dilakukan oleh bakteri penghasil enzim hidrogenase dan Clostridium butyrrhium. Bakteri ini dimobilkan atau dihentikan gerakannya pada suatu filter penyaring limbah cair yang mengandung gula dari pabrik alkohol. Bakteri ini akan mencernakan dan menggunakan gula serta mampu menghasilkan gas hidrogen yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Yang kesembilan, penggunaan bakteri untuk mendegradasi zat kimia. Beberapa mikroorganisme telah diselidiki memiliki kemampuan untuk mendegradasi pestisida, herbisida, dan beberapa zat kimia organik. Sekarang banyak spesies bakteri diketahui mengoksidasi senyawa dengan kisaran luas. Strain Pseudomonas paling banyak adalah bakteri tanah, mendegradasi lebih dari 100 senyawa organik. Bakteri menggunakan senyawa kimia sebagai sumber karbon dan memetabolisme senyawa menggunakan enzim dari lintas biodegradatif. Gen mencodoling enzim dari lintas metabolik dapat muncul kembali pada kromosom atau plasmid keduanya.
Okay, the next material is about microorganisms in the environmental field. Nah, bakteri yang pertama itu adalah Bacillus thuringiensis yang berguna sebagai bioinsektisida, dan yang kedua adalah Bacillus subtilis yang digunakan sebagai biofosfor. Mikroorganisme yang telah direkayasa dapat digunakan untuk menggantikan suatu proses produksi sehingga hanya menghasilkan polutan sedikit mungkin. Beberapa contoh adalah produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang menggunakan mikroorganisme yang menghasilkan limbah produksi lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang menggunakan tumbuhan. Nah, dalam hal ini, penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida dan penggunaan bakteri Bacillus subtilis sebagai biofosfor. Bakteri ini juga bermanfaat sebagai bioremediasi. Bioremediasi adalah proses yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, tanaman hijau, atau enzimnya untuk mengembalikan lingkungan alami yang berubah akibat kontaminan ke kondisi asalnya. Bioremediasi dikerjakan untuk kontaminan tanah yang spesifik, yakni degradasi hidrokarbon deklorinasi oleh bakteri. Teknologi bioremediasi secara umum dapat diklarifikasikan menjadi in situ dan ex situ. Bioremediasi in situ termasuk perlakuan material kontaminan di tempat. Sebaliknya, ex situ termasuk berpindah material kontaminan ke tempat yang lainnya yang diperlakukan. Contoh bioremediasi adalah bioventing, biofarming, bioreaktor composting, bioaugmentalian, dan rhizofiltralian. Ada dua metode dalam bioremediasi, yakni yang pertama itu adalah penggunaan nutrisi untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan aktivitas bakteri yang ada di dalam tanah atau air. Penguraian secara alami hidrokarbon adalah dipercepat oleh penambahan pupuk. Yang kedua adalah penambahan bakteri baru ke lokasi polusi, utamanya di aplikasi bioremediasi menggunakan mikroorganisme secara alami untuk membersihkan limbah, walaupun secara rekayasa genetik mikroorganisme diuji. Nah, bakteri yang ketiga itu adalah Deinococcus radiodurans. Bakteri ini digunakan untuk mencerna toluen dan ion merkuri dari limbah radioaktif. Bakteri Deinococcus radiodurans ini diketahui organisme sangat radiosisten, telah dimodifikasi untuk dipakai dan mencerna toluen dan ion merkuri dari limbah radioaktif. Proses bioremediasi dapat dimonitor secara langsung oleh pengukuran oxidation reduction potential atau redox pada tanah atau air tanah, bersama dengan pH, suhu, kandungan oksigen, konsentrasi aseptor atau donor elektron, dan konsentrasi dan produk yang terurai. Bakteri yang direkayasa dapat digunakan sebagai organisme pembersih atau biocleaner, jenis polutan yang dimungkinkan menghasilkan bahan yang lebih bernilai ekonomi. Penguraian limbah dilakukan secara bersama-sama oleh bakteri aerob dan anaerob. Bakteri pengurai memerlukan oksigen, nitrogen, dan fosfor untuk melakukan kegiatannya. Bahan ini diambil dari lingkungan dan bahan mentah yang mengandung unsur tersebut dalam berbagai bentuk persenyawaan seperti amonium, nitrat, dan fosfat. Menurut McLeod dan Eltis, menjelaskan tentang biodegradasi aerobik dari polutan. Mereka menyatakan sejumlah perkembangan data genomik bakteri yang menyediakan peluang tidak ada bandingannya untuk pengertian genetik dan dasar molekuler bagi degradasi polutan organik. Di antaranya adalah bakteri Rhodococcus sp. Nah, bakteri selanjutnya adalah Geobacter metalliredundans dan bakteri Dechloromonas aromatica. Bakteri Geobacter metalliredundans ini untuk mereduksi besi, dan sedangkan Dechloromonas aromatica ini untuk mendegradasi benzena secara anaerob, mereduksi perklorat, dan mengoksidasi klorobenzoat, toluen, dan silen. Genome lengkap juga ditentukan untuk bakteri yang mampu mendegradasi hidrokarbon halogenasi secara anaerobik melalui haloe respirasi. Karakteristik semua bakteri ini adalah keberadaan gen multiple paralogous untuk mereduksi dehalogenesis, mengimplikasi spektrum dehalogenesis lebih luas organisme ini dari yang diketahui sebelumnya. Selanjutnya, Pseudomonas putida, yang mana kingdom Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, order Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, genus Pseudomonas, dan spesies Pseudomonas putida.
Bakteri ini mampu mengkonsumsi hidrokarbon yang merupakan bagian utama dari minyak bumi dan bensin. Bakteri ini juga digunakan untuk membersihkan limbah minyak di pabrik pengolahan daging. Next, Methanococcus vanieri. Kingdomnya Archaea, phylum Euryarchaeota, kelas Methanococci, ordo Methanococcales, keluarga Methanocaldocaceae, genus Methanocaldococcus, spesies Methanococcus vanieri. Pembentuk asam organik. Dengan terbentuknya asam organik, maka pH akan terus menurun. Namun, pada waktu yang bersamaan, terbentuk buffer yang dapat menetralisir pH. Selanjutnya, Thiobacillus ferocians, yang mana kingdom Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Beta Proteobacteria, order Nitrosomonadales, famili Thiobacillaceae, genus Thiobacillus, spesies Thiobacillus ferocians. Limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menyerap. Thiobacillus ferocians mendapat energi dari senyawa anorganik seperti besi sulfida dan menggunakan energi untuk membentuk bahan yang berguna seperti asam fumarat dan besi sulfat. Selanjutnya itu Alkaligens phaesalis, yang mana kingdomnya itu bakteria, phylum Proteobacteria, kelasnya Beta Proteobacteria, order Buccolderiales, famili Alkaligenaceae, genus Alkaligens, spesies Alkaligen phaesalis, yang mana bakteri mengubah nitrat menjadi nitrogen bebas yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, yang terakhir, the last one, Clostridium botulinum, yang mana kingdomnya itu bakteria, phylum Firmicutes, kelasnya itu Clostridia, order Clostridiales, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies Clostridium botulinum, yang mana fungsinya itu penanganan limbah oleh mikroorganisme yang dapat menghasilkan hidrogen yang dapat digunakan untuk kepentingan industri sebagai bahan bakar alternatif. Sekian dari kami. That's all from us. We do apologize if there are mistakes in our speaking. Thank you very much for your attention.